Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pesawat yang melintasi kutub selatan di benua Antartika. Sebenarnya pesawat dilarang melewati daerah Antartika karena masalah keamanan dan juga dinginnya cuaca di sana akan mengganggu pesawat. Di dalam pesawat hanya berisikan 4 orang, yakni 1 pilot, dan 3 penumpang, di antaranya, ada Wu Fuchun, Natasha dan Jing Ruyi. Ruyi adalah seorang pemandu wisata di Antartika, sementara si Chun adalah seorang pengusaha kaya kapitalis yang mengadakan acara nikah massal, sedangkan Natasha sendiri adalah asistennya Chun. Tujuan Chun ke Antartika, semata-mata hanya ingin mempromosikan bisnisnya yaitu mengadakan acara nikah massal di Antartika, sebab menurut Chun ide tersebut bisa membuat bisnisnya cuan atau untung besar. Pada awalnya perjalanan mereka terlihat menyenangkan. Namun seketika badai besar datang dan membuat sang pilot panik. Sang pilot pun sudah berusaha meminta bantuan melalui radio dan memberitahu kalau dia akan mencoba mengambil jalan lain untuk menghindari badai. Namun sayang amukan badai tidak bisa dikalahkan oleh sang pilot, sehingga dengan terpaksa pesawat itu pun mendarat darurat. Bahkan sang pilot ikut terpental karena kerasnya benturan gunung es. Tak lama setelah itu, Chun pun tersadar dalam kondisi sudah berada di luar pesawat. Ia terkejut ketika melihat pesawat yang sudah hancur. Alhamdulillahnya Natasha dan juga Ruyi masih selamat. Namun sayang kondisi kaki Ruyi patah terjepit reruntuhan pesawat. Sedangkan Natasha terlihat mengalami pendarahan akibat kepalanya terbentur. Chun lalu berusaha menyelamatkan Ruyi dan juga Natasha dengan cepat, karena pesawat akan tenggelam akibat benturan pesawat yang menyebabkan lapisan es pecah. Dengan segenap tenaga yang tersisa Chun berhasil mengeluarkan Natasha dan Ruyi dengan selamat, tapi sangat disayangkan, beberapa saat setelah dikeluarkan dari pesawat, Natasha meninggal gara-gara terlalu banyak kehilangan darah. Chun sendiri berusaha mencari sinyal namun tetap tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Ia lalu bertanya kepada Ruyi, apakah ada orang yang bisa menyelamatkan mereka? Ruyi pun mengatakan bahwa tempat mereka sekarang jauh dari rute penerbangan, dan kemungkinan mereka akan diselamatkan sangat sedikit. Selanjutnya, Chun pun melanjutkan perjalanan sambil menarik mayat Natasha dan juga Ruyi yang kakinya patah menggunakan koper yang dikaitkan oleh tali. Di tengah perjalanan mendadak Ruyi memberitahu ada badai yang akan datang. Spontan saja Chun dan Ruyi pun langsung menggali tumpukan es untuk membuat lubang. Sampai ketika lubangnya sudah cukup dalam, mereka masuk dan berlindung di dalam gua tersebut. Saat badainya mulai mereda, Chun berusaha menaiki bukit untuk mencari sinyal lagi, sementara Ruyi menunggu di dalam lubang. Pada saat yang bersamaan Ruyi melihat ada beberapa burung kutub selatan bernama Skua yang sedang memakan mayat Natasha. Sialnya salah satu burung predator itu menghampiri Ruyi sampai-sampai membuatnya takut dan mencoba melawan. Untung aja datang si Chun yang langsung melempar burung predator tersebut. Karena tak tega melihat jasad Natasha dimangsa oleh burung, Chun pun langsung menguburkannya. Kemudian Chun dengan sekuat tenaga menggendong Ruyi jalan menaiki bukit. Ruyi pun merasa sudah tak kuat melawan suhu dingin beserta kakinya yang makin sakit. Tapi di sini Chun terus menyemangatinya agar tetap bangun, hingga sampailah mereka ke sebuah base camp kosong. Di sana Ruyi pun mengatakan kepada Chun kalau dia harus mengembalikan tulang kakinya yang tergeser. Karena kalau tidak maka Ruyi akan mengalami gagal organ dalam atau dengan kata lain ia akan mati. Mau nggak mau Chun yang tak tega pun mengembalikan posisi kaki Ruyi seperti semula sampai-sampai membuat Ruyi pingsan. Saat Ruyi terbangun ia pun membangunkan Chun dan bilang kalau dia kebelet pipis. Dengan inisiatifnya Chun lalu melubangi tempat tidur Ruyi dan menaruh sebuah ember, agar Ruyi tidak kerepotan lagi. Saat Ruyi mau pipis, Chun mencoba keluar dan melihat ada sebuah genset yang terhubung ke lampu rahasia dan juga penghangat ruangan. Alhamdulillahnya genset itu bisa menyala. Gak hanya itu Chun juga menemukan beberapa pasokan makanan, di antaranya ada 104 makanan kaleng dari Rusia, 1 karung beras dari China,
dan juga setengah botol miras, namun sayang semua pasokan makanan itu expired pada tahun 1998. Dan dalam keadaan seperti ini Chun dan Ryu pun tak memperdulikannya, yang penting mereka bisa mengisi perut. 104个关2年没有人来过。92年的。 Setelah membaca buku dan juga petunjuk yang tertinggal, Rui pun berspekulasi bahwa tempat ini adalah bekas tempat singgah peneliti dari China. Ia juga bilang seharusnya 20 km dari base camp ini ada stasiun penelitian, dan itu adalah satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan bantuan, karena di stasiun penelitian ada kendaraan dan juga solar. Namun Rui mengatakan bahwa resiko dari berjalan sejauh 20 km di kutub selatan adalah hipotermia. Hipotermia adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kedinginan ekstrim yang menyebabkan kematian. Meski awalnya takut, Chun pun bilang lebih baik dia mati karena mencoba, daripada mati hanya karena berdiam diri. 老子他妈宁愿死在路上。从我们坠机到现在，已经过去了3天。 Sudah 3 hari semenjak kecelakaan pesawat yang mereka alami, Chun terlihat sedang bersiap-siap memasukkan perbekalan ke dalam tas dan juga mempersiapkan air hangat untuk Rui. Dia juga meminjam jaket Rui, sebab jaket yang ia miliki berbahan bulu bukan parasut yang tahan air. Rui pun menyarankan agar Chun mengikuti arah matahari terbit. Dari situlah perjalanan Chun selama berhari-hari dimulai. Terhitung sudah hari ke-7 Chun mengarungi gunung es namun tak kunjung menemukan stasiun tersebut. Yang ada si Chun ini malah bercanda dengan anjing laut dan juga para pinguin. 那边。 Di hari ke-8, terlihat ada perubahan di wajah Chun yang mana sudah mulai tumbuh kumis dan jenggot. Di saat ia sedang merokok sambil boker ditemani oleh burung skua, tiba-tiba tebing es runtuh, sehingga membuat Chun berlari sambil memakai celananya. Untung aja Chun selamat dan berhasil terhindar dari reruntuhan tebing es. 15 hari berlalu, Chun terlihat sudah kembali ke tempat Rui. Akibat perjalanan yang tak kunjung menemukan stasiun, stok makanan mereka pun sudah mulai menipis. Hal itu pun memaksa Chun mengambil beberapa bangkai burung agar mereka bisa makan. Namun nyatanya Rui tidak bisa memakan makanan tersebut karena rasanya yang tidak enak. Untuk itu Chun pun berusaha mencoba memancing, dengan menggunakan tongsis, atau tongkat selfie. Tanpa disangka rencana Chun berhasil. Ia berhasil mendapatkan seekor ikan dan langsung bergegas pulang dengan raut wajah yang bahagia. Tapi di tengah perjalanan, es yang diinjak oleh Chun mendadak runtuh hingga membuatnya jatuh ke dalam lubang sampai membuat Chun pingsan. Saat tersadar Chun pun bingung bagaimana ia bisa keluar dari lubang tersebut. Tak kehabisan akal Chun lalu berusaha menaiki lubang itu dengan sekuat tenaga. Sampai tak terasa sudah 2 hari Chun terjebak di dalam sana. Perlahan tapi pasti Chun mulai mengkhawatirkan keadaan Rui. Jika ia mati dalam lubang ini, maka siapa yang merawat Rui yang tidak berdaya lantaran kakinya masih sakit. Di lain sisi terlihat Rui sedang menangisi Chun yang tak kunjung pulang selama 2 hari. Ia berdoa agar Chun dijauhkan dari segala mara bahaya. Akhirnya karena sudah kelaparan Rui terpaksa memakan bangkai daging burung sambil menangisi Chun. Masalah pun datang lagi, kini penghangat ruangan tiba-tiba tidak berfungsi akibat gensetnya mati. Mau nggak mau Rui pun merangkak keluar rumah menuju genset itu. Langkah demi langkah Rui hadapi dengan rasa sakit di kakinya, sehingga ia pun kecapean dan jatuh pingsan. Kembali ke Chun yang terlihat sudah sangat lemas, perlahan demi perlahan ia memanjat di lubang yang gelap dengan tenaga yang tersisa. Chun menggali lubang ditemani dengan korek api yang ia bawa. Pada awalnya ia sempat menyerah, namun ketika teringat Rui yang tidak berdaya Chun semangat lagi hingga akhirnya sampailah ia ke atas. Chun yang sudah sangat lemas, terus berusaha berjalan terlatih-tatih agar bisa menemui Rui. Sampai ketika sudah sampai di base camp, Chun mendapati Rui sudah mulai membeku di luar. Sontak saja Chun yang tadinya lemas langsung berlari dan membawa Rui ke dalam base camp. Beruntungnya air mata Chun yang membasahi wajah Rui dapat membuatnya tersadar.
ia langsung menghangatkan Ruyi dan berjanji akan menyelamatkannya dari kutub selatan ini apapun yang terjadi. 我们活下去好吗？ Selang beberapa hari, Chun kembali berjalan mencari-cari di mana stasiun penelitian itu berada. Sudah beberapa arah dia jelajahi, hingga di saat ia sudah beberapa langkah lagi ke base camp, penglihatan Chun tiba-tiba memudar sampai akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Dengan keputusasaan, Chun pun berteriak memanggil-manggil nama Ruyi. Untung aja Ruyi mendengar dan memanggil-manggil nama Chun sehingga Chun pun bisa kembali ke rumah mengikuti suara panggilan Ruyi. Ketika sampai di base camp, Ruyi merawat Chun dengan penuh cinta. Ia bilang bahwa penyebab Chun kehilangan penglihatan, yaitu dikarenakan es yang ada di hadapannya memantulkan cahaya matahari 95%. Ruyi mengatakan bahwa mata Chun akan kembali seperti semula. 流光的反射率接近90%。那你抓破了，没看清。 Dalam masa penyembuhan matanya, Chun seharusnya diberikan kacamata untuk alat bantu penglihatan. Sayangnya karena tak ada kacamata, Ruyi berbaik hati memberikan BH-nya sebagai alat bantu melihat Chun. Nah di satu momen, Ruyi terkejut ketika pandangan Chun kepada belahan dadanya. Seketika Ruyi pun malu, dan ternyata hal itu adalah kesalahpahaman. Faktanya mata Chun terfokus kepada patung dewa yang ada di kalung Ruyi dan memanjatkan doa. Setelah matanya sudah mulai membaik, Chun melanjutkan pencariannya lewat bantuan BH milik Ruyi sebagai perlindungan mata. Di tengah perjalanan Chun melihat ada gerombolan ikan kecil yang sedang dikejar oleh paus, di mana ketika Chun mendekatinya, tiba-tiba kolam es itu runtuh akibat paus yang mengejar para ikan. Tentu saja hal itu pun membuat Chun terjatuh dan tenggelam. Di momen Chun sudah mulai kehabisan nafas, mendadak ada segerombolan pinguin yang membuat Chun tersadar dan berhasil menemukan jalan keluar dari lautan es. Dalam keadaan tubuh setengah beku dan menggigil hebat, Chun berusaha balik ke base camp. Sampai ketika tiba di sana Chun mengalami hipotermia. Melihat hal tersebut Ruyi pun langsung memberikan pertolongan pertama. Dengan cara membuka semua pakaian Chun, lalu membuka pakaian. Selanjutnya Ruyi memberikan kehangatan tubuhnya kepada tubuh Chun yang sedang hipotermia. Dan benar saja, hal tersebut berhasil membuat Chun terbangun dari kedinginan yang hampir menewaskannya, tentunya karena sama-sama nggak memakai sehelai benang pun di tubuhnya. Mereka berdua terlihat sangatlah canggung. Meski begitu dari sini akhirnya Chun dan Ruyi mulai bisa menerima keadaan dan menikmati kedekatan hubungan mereka sampai tak terasa terhitung sudah 2 bulan mereka tinggal di Antartika. Kasih sayang di antara mereka berdua menjadi semakin hangat ketika ada pinguin nyasar yang menjadi teman baru mereka. Walaupun terjebak di tengah dinginnya Antartika, mereka terlihat bahagia ketika menghabiskan waktu bersama-sama. Perlahan demi perlahan kaki Ruyi juga mulai pulih dan bisa sedikit berjalan. Di suatu waktu, Chun menemukan sebuah benda yang menurutnya adalah batu meteor berharga. Hal tersebut pun membuat Chun senang bukan main dan lantas menunjukkannya kepada Ruyi. Tapi pas benda tersebut dihangatkan ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Dan itu berarti pernah ada manusia yang singgah di tempat tersebut beberapa hari ini. Di tengah momen tertawa itu, Chun mendadak terdiam ketika melihat hidung Ruyi keluar darah. Dari sini Chun baru tahu kalau Ruyi mengalami penyakit kudis. Itu semua dikarenakan kulit Ruyi yang kering akibat dari kurangnya vitamin C dan makan sayur-sayuran. Ruyi lalu meminta Chun supaya jangan khawatir. Melihat kondisi Ruyi yang semakin lemah, Chun pun memutuskan untuk berjalan lagi mencari stasiun penelitian. Namun kali ini sepertinya Chun sangat berat meninggalkan Ruyi dalam kondisi seperti ini. Tetapi Ruyi meminta Chun tenang dan malah memberikannya buku panduan bertahan hidup. Soalnya perjalanan kali ini akan memakan waktu berhari-hari. Akhirnya dengan terpaksa Chun pun berjalan meninggalkan Ruyi dan berjanji akan segera menjemputnya. Dalam perjalanan yang panjang, kali ini Chun benar-benar dibekali dengan baik. Sekujur tubuhnya ditutupi oleh kain dan juga mantel.
agar dirinya tidak kena hipotermia lagi. Akan tetapi namanya kutub selatan cuacanya gak bakal bisa ditebak. Tiba-tiba Chun bertemu dengan badai yang lumayan kencang sehingga Chun yang sudah tidak kuat akhirnya pingsan. Dalam kondisi antara hidup dan mati, Chun mendadak dibangunkan oleh salah satu pinguin, di mana ternyata lokasi Chun sudah tidak jauh dengan stasiun penelitian. Dengan tenaga yang tersisa Chun merangkak menuju stasiun tersebut, namun karena sudah tak kuat merangkak lagi, Chun mengetuk-ngetuk tong dan berteriak minta tolong agar diselamatkan oleh para peneliti. Alhamdulillahnya Chun berhasil diselamatkan. Ia meminta kepada para peneliti untuk menjemput Ruyi yang tengah menunggu di base camp. Sayangnya saat jarak mereka tinggal beberapa langkah menuju base camp, tiba-tiba ada runtuhan gunung es yang langsung menghancurkan base camp tersebut. Tentu aja Chun yang melihatnya berusaha lari ingin menyelamatkan Ruyi, akan tetapi para peneliti mencegahnya karena reruntuhan itu akan sangat berbahaya. Akhirnya Chun yang sudah tak punya tenaga lagi mendadak pingsan. Saat Chun pingsan, ia mengingat semua momen indah bersama Ruyi selama 2 bulan mereka terperangkap di Antartika, dan setelah Chun tersadar ia melihat pelangi yang mengingatkannya kepada tempat yang pernah dijelajahi bersama Ruyi di Antartika. Seketika Chun pun bertekad untuk kembali ke tempat ia melihat pelangi bersama Ruyi dengan harapan bertemu dengannya dalam kondisi selamat. Dengan nekat Chun pun melaju menggunakan motor salju menuju tempat tersebut. Dan benar saja ketika sampai di tempat ia melihat pelangi bersama Ruyi, ternyata Ruyi sedang berlindung di dalam lubang. Dalam keadaan setengah sadar Ruyi terlihat bahagia ketika Chun bernyanyi sambil memeluk dirinya dengan erat. Akhirnya selama 75 hari terjebak di dinginnya gunung es, Chun dapat memenuhi janjinya menyelamatkan Ruyi dari Antartika Kutub Selatan. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan film pun berakhir. Film ini didedikasikan untuk para peneliti China yang meneliti di Antartika Kutub Selatan untuk memantau sampah dan plastik yang hanyut di Samudera Antartika. Itu semua dilakukan guna menghindari dunia dari pemanasan global. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kesungguhan cinta bisa membuat orang tumbuh dan berjuang untuk hidupnya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata dan pengucapannya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih yang menonton sampai habis. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.